close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 14 ingin memaparkan hasil makalah kami. Kepada pemateri pertama kami persilahkan kepada Rati Alinda Barus. Kemudian pemateri kedua ada Febriani Rambe. Pemateri ketiga ada Erika Rahma Siregar. Pemateri keempat ada Rahmayanti. Yang kelima ada Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratia Alinda Barus, nomor induk mahasiswa 0307191020. Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian konflik. Secara etimologis, konflik dari asal kata konfliger yang artinya pertentangan, bertolak belakang, pertikaian, dan berbenturan. Dan konflik juga dapat kita artikan sebagai suatu perselisihan atau perbedaan pemahaman antara seseorang pada orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam berkomunikasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Rambe, NIM 0307193099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Jenis yang pertama, konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Konflik ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu terjadi karena perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja. Yang keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya. Yang kelima, konflik antar organisasi. Konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya. Yang keenam, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Konflik ini terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi lainnya. Jenis yang kedua, intraorganisasi. Dibagi menjadi 4 macam konflik, yaitu yang pertama, vertikal, misalnya antara pemimpin dengan bawahannya. Yang kedua, horizontal, misalnya dapat terjadi antara pegawai atau unit yang mempunyai garis hierarki yang sama dalam organisasi. Yang ketiga, lini staf, bisa terjadi antara staf ahli, misalnya dengan pejabat atau pegawai dalam suatu lini. Yang keempat, konflik peran, dapat terjadi karena seseorang dalam suatu organisasi mempunyai lebih dari suatu peran yang kontradiktif.
Dan berbagai jenis konflik di atas merupakan gambaran umum kejadian konflik yang muncul pada setiap organisasi. Sedangkan intensitas konflik pada masing-masing berbeda, tergantung pada bagaimana individu atau kelompok menanggapinya, menafsirkannya, kejadian konflik. Sedangkan gaya manajemen konflik yang dilakukan oleh pimpinan dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Erika Rahmat Siregar, NIM 0307192055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor-faktor penyebab konflik. Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan maupun kemampuan, sikap, bakat, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, minat, maupun kebutuhan. Perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Akan tetapi perbedaan dapat menimbulkan pertentangan di antara individu. Perbedaan individu harus diarahkan dan dikelola secara baik agar dapat mendorong perkembangan individu maupun kelompok. Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakangi. Kondisi tersebut sebagai sumber terjadinya konflik yang terdiri dari 3 macam kategori. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Yang kedua, ada variabel pribadi, yaitu yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan perbedaan dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, struktur istilah. Struktur istilah dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran derajat. Sumber konflik menurut Irfan Islami yaitu 1. Manusia yang agresif dan menggunakan organisasi sebagai tempat menyalurkan konflik. 2. Persaingan karena adanya sumber-sumber yang terbatas seperti modal, material, tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya kepentingan. Hal ini dapat terjadi bila 2 unit organisasi atau lebih memiliki tujuan yang berbeda-beda. 4. Perbedaan fungsi atau peran. Karena adanya peranan yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok berbeda dan secara intern berbeda satu sama lain. 5. Ketidakkompakan, terutama dalam mencapai tujuan organisasi. 6. Adanya harapan peranan yang gagal dilaksanakan. 7. Ketidaktentuan tugas dan tanggung jawab. 8. Iklim organisasi yang tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Muslihah, NIM 0307192039. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi konflik. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang pemimpin dalam mengatasi konflik yang terjadi ialah: yang pertama, bersabar. Mengabaikan konflik, terutama untuk konflik ringan, meskipun hubungan orang yang berkonflik tetap berlanjut, karena pihak yang berkonflik kekurangan informasi atau akibat hukumnya lemah. Yang kedua, berikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal yang diinginkan. Yang ketiga, meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi yang kuat mengenai posisi tersebut. Yang keempat, menghindari tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri hubungannya dengan cara meninggalkannya. Yang kelima, kekerasan atau paksaan.
Keenam, negosiasi. Yang ketujuh, konsilasi tindakan membawa semuanya yang berkonflik ke meja undingan. Kedelapan, mediasi menyangkut pihak ketiga yang ikut membantu menyelesaikan konflik agar tercapai persetujuan. 9. Aspirasi kedua belah pihak yang berkonflik setuju pada keterlibatan pihak ketiga yang memiliki otoritas hukum dan mereka sebelumnya harus setuju dan untuk menerima keputusannya. 10. Peradilan. Intervensi pihak ketiga yang berwenang untuk campur tangan dalam penyelesaian konflik. Apakah pihak-pihak yang berkonflik itu menginginkan atau tidak? Cara menangani konflik yang terjadi ialah menangani konflik adalah tindakan pihak pertama untuk menyelesaikan kondisi pertentangan yang disebabkan adanya kepentingan yang saling berbenturan. Pada dasarnya, usaha menyelesaikan konflik, seseorang biasa mengambil sikap mengalah kepada kepentingan orang lain untuk menuntut agar orang lain mengalah kepada kepentingannya, atau bisa juga bekerja sama dengan pihak kedua untuk kemungkinan lain agar kepentingan kedua belah pihak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal. Mungkin ini saja dari kami semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.